keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertanda. Kami naikkan pada anak Jehovah, pujian dan kekuasaan, hormat dan keluasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita bersuka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka pada Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka kita selalu, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka cita Tuhan mau berfirman-Nya, jangan patahkan hatimu, tinggalkan sifatlah, ingat kasih terima dalam Daniel 6 pasal 17 hingga 23. Dan saya minta Adi Asrin membacakan firman Tuhan ini. Dios mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa.
dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah muafakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja akan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah karangan itu dan buatlah suatu surat menceritakan itu taat dan setia. Nah, melalui cerita Daniel ini, Daniel seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Daniel sentiasa berhubung dengan Tuhan melalui doa. Tetapi ketaatan Daniel diuji oleh para pembesar istana. Karena mereka merasa cemburu, mereka coba mencari kesalahan Daniel. Lalu mereka membuat undang-undang baru, yaitu tidak boleh menyembah Allah selain raja. Tetapi undang-undang baru itu tidak mengubah ketaatan si Daniel. Undang-undang itu tidak mengubah ketaatan Daniel terhadap Allahnya. Nah, akhirnya para pembesar mengintai Daniel dan mereka dapati bahwa Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Para pembesar memberitahu Raja Darius bahwa Daniel telah melanggar perintah raja. Akhirnya Daniel dihukum dicampak di gua singa. Tetapi Daniel tetap setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Daniel mengetahui bahwa dia tidak bersalah. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini kita jelas menyatakan bahwa Daniel seorang yang taat setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Sebagai orang-orang percaya, kadang-kadang ketaatan kita akan diuji. Betulkah? Kalau kita taat kepada Tuhan, pasti ada ujian yang menimpa di dalam diri kita. Kadang-kadang banyak yang coba menghalang kita untuk taat kepada Tuhan. Seringkali iman kita diuji. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, begitu seperti doa. Kadang-kadang kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi apabila doa kita tidak didengar, apa yang terjadi? Apakah kita berkata, kita tetap sabar? Terkadang sesuatu ujian itu datang kepada diri kita. Terkadang di dalam pemikiran kita berkata, kenapa doa saya tidak didengar? Kenapa Tuhan tidak mendengar? Padahal Tuhan mau menguji sejauh mana kita taat setia kepada siapa? Nah, Tuhan mau menguji sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan perjalanan hidup kita tidak ada yang mudah. Terkadang kita orang-orang percaya ini selalu ujian itu selalu datang di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita seperti Daniel. Daniel meskipun kehidupan dia banyak yang membenci Daniel, banyak yang tidak suka Daniel di dalam cerita Daniel. Tetapi Daniel tidak pernah meninggalkan Tuhan dia. Daniel tetap setia kepada Tuhan. Sehingga orang-orang para istana itu coba membuat undang-undang baru supaya
Daniel dicampakkan di gua singa. Karena mereka melihat Daniel tidak taat kepada raja tetapi taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika itu? Adakah Daniel mati di gua singa itu? Adakah Daniel mati? Sudah pasti. Nah, anak-anak sekolah minggu pun tahu bahwa Daniel tidak mati. Karena apa? Apa sebab Daniel tidak mati? Karena apa? Karena Daniel taat setia kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menolong Daniel sehingga Tuhan mengutus malaikat itu untuk menutup mulut apa? Mulut singa itu. Sehingga Daniel terselamat daripada dimakan oleh singa-singa itu. Jadi malam ini marilah kita taat setia kepada Tuhan. Apapun ujian yang terjadi di dalam hidup kita, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak sia-sia jika kita taat kepada Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pasti dia menerima upah yang besar daripada Tuhan. Ada amin. Jadi pada malam ini sedang jemaat Tuhan, kita sama-sama belajar. Bukan karena saya berdiri di sini bahwa saya juga tidak diuji. Iman saya juga akan diuji. Tetapi mungkin kalau ada orang yang tengok status saya selalu apabila iman saya diuji, saya selalu memberikan, itulah cara saya meluahkan. Saya akan kirim di status tentang firman Tuhan, kadang-kadang kekuatan, dan ada masanya bila saya bersuka cita. Kamu tahu juga yang ada status saya, mereka tahu. Karena iman saya juga pernah diuji. Bukan saya berdiri sini, saya menceritakan firman Tuhan ini bukan karena saya orang yang kuat, tapi iman saya juga diuji. Kadang-kadang kesabaran kita juga akan diuji, betulkah? Tapi kalau ada sudah yang membuat kita marah, kita ingat Tuhan kan lagi? Tidak kan? Pasti kita tidak berpikir sudah, tidak ingat Tuhan sudah. Pasti kita ingat, oh saya mampu lah dibuat sendiri. Tidak perlu itu Tuhan. Tetapi malam ini kesatuan kita adalah untuk menyatakan, mengkongsikan bagaimana jalan hidup kita. Bagaimana kita saling menguatkan di antara satu yang lain. Itulah tujuannya kita mendengar firman Tuhan. Supaya lewat dari firman Tuhan itu kita menerima kekuatan daripada Tuhan. Ada amin. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita manusia. Apa yang dikatakan oleh kami belajar kita. Dan gereja itu adalah kita. Dan roh itu juga adalah kita. Jadi sebab itu kita pergunakan hidup kita karena kita percaya bahwa gereja itu adalah diri kita. Dan gereja yang tempat kita datang beribadah itu adalah memurnikan iman kita. Memurnikan hati kita supaya kita tetap disegarkan dengan firman-firman Tuhan. Jadi malam ini saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, melalui cerita ini dan pelajaran dari cerita Daniel, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, selagi kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan memberi jalan keluar untuk kita semua. Tidak ada jalan yang apa yang mungkin bagi manusia, tidak ada mungkin bagi Tuhan. Karena kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Nah, saya juga seorang yang lemah. Terkadang saya cakap dengan anak-anak ini, kamu beribadah, saya cakap. Macam mana saya bilang saya nasihatkan orang lain? Macam mana saya mendidik sekolah minggu saya bilang. Sedangkan anak-anak saya bilang,
tidak mendengar cakap saya bilang sama saya punya family kepada Tuhan. Oleh itu firman Tuhan kita hanya sampai di sini. Semoga lewat dari firman Tuhan ini kita terus diberkati Tuhan, dan biarlah kita memakai kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan ini hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua, dan minta Pastor Caroline memimpin kita di dalam doa. Mulai menyembah Yesus kau ada di atas bumi yang kami berkata.